Halo semuanya, halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan kami bertiga. Saya Monica. Di sini kami akan menjelaskan manfaat geografi dalam berbagai kehidupan. Nah, pertama-tama akan dimulai dari saya sendiri. Geografi bermanfaat sebagai ilmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian pertama. Satu, memetakan persebaran fenomena di permukaan bumi. Salah satu prinsip geografi adalah persebaran. Di atas permukaan bumi, banyak sekali fenomena alam dan sosial yang tersebar dan umumnya tidak merata. Adanya suatu fenomena tertentu pasti terkait dengan faktor lain yang mempengaruhinya. Untuk memahami pola keterkaitan antar fenomena tersebut, sangat perlu untuk dipetakan dulu persebarannya. Artinya, ilmu geografi dengan petanya mempermudah orang untuk memahami sesuatu yang ada di permukaan bumi. Contohnya, untuk mengantisipasi bencana banjir menjelang musim hujan. Melalui peta persebaran banjir di tahun lalu, dapat memberi petunjuk bahwa banjir akan terjadi lagi dengan luas persebarannya tertentu. Nah, itu tentang memetakan persebaran fenomena di permukaan bumi kan, itu banyak sih manfaatnya. Jadi manfaatnya itu kita bisa mengantisipasi adanya hujan pas musim hujan dengan cara memetakan persebaran fenomena. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan penentuan lokasi pertanian, industri, dan pemukiman. Dalam geografi dipelajari cara merencanakan dan mengatur ruang di permukaan bumi untuk berbagai kepentingan, seperti merencanakan dan memilih lahan pertanian agar hasil pertanian lebih produktif dan tanpa merusak alam lingkungan sekitarnya. Karena geografi mempelajari aspek pertanian secara menyeluruh dan memperhatikan keseimbangan unsur alamnya, maka geografi unsur-unsur yang sering diperhatikan itu kalau dalam pertanian itu ada unsur perairan, cara pengolahan lahan maupun aspek sosial budaya penduduknya yang dalam penggarapan lahannya. Nah, contohnya itu penempatan lokasi pertanian atau lahan basah selalu berada di dekat sumber air untuk mendukung pertumbuhan tanamannya. Nah, kalian juga bisa melihat di mana rata-rata di desa-desa daerah Indonesia, lahan pertanian padi itu lebih sering dekat dengan perairan sungai untuk lebih cepat mengalirkan air sungai ke daerah lahan tersebut. Selain dapat merencanakan dan mengatur ruang permukaan bumi, geografi juga mempelajari cara-cara menetapkan suatu lokasi yang strategis seperti untuk kepentingan industri dan perdagangan. Nah, jadi geografi ini banyak dipelajari ya, dari strategisnya, terus kepentingan industrinya dan perdagangan. Kenapa geografi mementingkan kepentingan industri dan perdagangan? Kalau kalian bisa lihat, itu ada namanya industri negara maju dan negara berkembang dan perdagangan antara negara maju dan negara berkembang. Nah, yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan. Selain dapat merencanakan dan mengatur ruang permukaan bumi, geografi juga mempelajari cara-cara menetapkan suatu lokasi yang strategis seperti untuk kepentingan industri dan perdagangan. Pemilihan lokasi industri menjadi penting, artinya karena terkait dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan. Apabila lokasi industri ditempatkan dekat bahan mentah, biaya pengangkutan bahan mentah akan berkurang sehingga berpengaruh kepada biaya produksi. Sebaliknya, apabila lokasi industri ditempatkan jauh dari bahan mentah, biaya pengiriman bahan mentahnya akan menjadi tinggi. Di bidang pemukiman, geografi mempelajari persebaran daerah-daerah pemukiman, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Selain itu, dipelajari juga cara memilih lokasi-lokasi yang cocok untuk pemukiman. Nah, karena di sini dia menjelaskan lahan industri rata-rata berdekatan dengan lahan di mana pengolahan bahan mentah. Kita bisa lihat di Belawan. Nah, di Belawan itu rata-rata itu lahan industri.
di mana pabrik ini akan berkaitan dengan pabrik ini yang saling menguntungkan. Nah, kalau dalam lahan pemukiman, kita jika memilih lahan dataran rendah, maka lahan itu akan sering terkena banjir. Nah, selanjutnya pada slide ini akan dijelaskan oleh Sera Sianturi. Saya undur untuk Sera, saya persilahkan. Terima kasih kepada Monica yang sudah menjelaskan materinya yang telah dipaparkan. Sekarang saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang penentu lokasi transmigrasi. Di sini, bagi sebagian penduduk yang membaginya, transmigrasi dijadikan sebagai tumpunan pengikatan taraf hidup. Ketika sebuah lokasi akan dijadikan daerah transmigrasi, ahli geografi tidak menetapkan sebuah lokasi tanpa pertimbangan. Dengan jelasnya, berbagai hal yang akan dijadikan sebagai parameter kelayakan sebuah wilayah apabila akan dijadikan sebagai lokasi permukiman. Seorang geografi harus mempertimbangkan aspek lahan yang akan digunakan. Biasanya lahan yang akan digunakan untuk lokasi transmigrasi masih berupa lahan buta yang bisa diolah lebih lanjut untuk berbagai pertimbangan. Misalnya, dijadikan sebagai lahan perkebunan dan pertanian. Pada dasarnya, lokasi permukiman transmigrasi harus ditempatkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan berusaha mengeliminasi kerusakan lahan, serta dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi transmigrasi. Jadi, untuk adik-adik, haruslah lebih memahami bahwa dalam penentuan lokasi transmigrasi ini, kita harus menentukan atau mengetahui bagaimana faktor yang akan terjadi jika kita menentukan suatu lokasi transmigrasi tersebut. Harus memikirkan pertimbangannya juga, bagaimana nanti dampaknya, bagaimana pengaruhnya, seperti itu. Oke, selanjutnya tentang perkembangan sarana dan transportasi. Oke, di sini mengembangkan transportasi tidak hanya mengakomodasikan para konsumen pengguna jalan, tetapi lebih menitikberatkan pada pengembangan dan kemajuan wilayah. Seorang geograf berperan mengkaji lokasi dan jalur transportasi yang lebih dekat, lebih murah, dan daerah yang dilalui dapat lebih berkembang. Untuk membuat jalur dan daerah yang dilalui dapat lebih berkembang, jalan yang baru seperti membuat jalan tol, kita perlu menggambarkan dalam peta. Dalam proses pembuatan peta jalan baru, tidak semudah yang dibayangkan, karena sebelumnya perlu pembebasan tanah yang masih dimiliki warga masyarakat. Selain itu, perlu dihindari dari bahaya tanah amblas atau longsor. Jadi maksudnya di sini, untuk membuat jalur jalan yang baru seperti membuat jalan tol ini, kita perlu menggambarkan dalam peta dulu. Kita harus membuat sketsanya dulu sebelum masuk ke lapangan seperti itu. Jadi bukan hanya itu saja, kan kalau dalam pembangunan sarana dan transportasi itu kan tidak seluruhnya milik pemerintah tanah tersebut. Jadi ada yang dimiliki oleh pemerintah, ada juga yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi di sini cara kita agar bisa melakukan sarana transportasi ini yaitu dengan cara seperti membeli tanah tersebut dari warga, seperti itu, agar bisa diolah dengan leluasa, seperti itu. Dan juga kita harus memikirkan bagaimana kondisi tanah tersebut, bagaimana kondisi lahan tersebut, apakah aman untuk bisa dibangun sarana transportasi atau bagaimana agar terhindar dari longsor ataupun amblas. Oke, selanjutnya itu tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya. Dalam aspek pemanfaatan sumber daya, khususnya sumber daya alam, geografi membantu dalam hal pemetaan. Peta sumber daya alam yang dibuat seperti peta tentang persebaran barang tambang, peta luas hutan, peta perairan laut, dan peta lahan pertanian. Selain pemetaan sumber daya alam, geografi juga membuat peta kerusakan lingkungan, peta bahaya banjir, peta tingkat bahaya erosi, peta longsor, dan peta bencana gunung api. Jadi di sini adik-adik, kita belajar geografi itu sangatlah berguna untuk kita sehari-hari. Yang contohnya itu yaitu dalam hal pemetaan. Jadi di sini jika kita
kebingungan dalam menentukan lokasi, apakah itu seperti tadi ada lokasi tambang, lokasi luas hutan, dan sebagainya. Jadi manfaat dari peta geografi ini adalah memberikan kita tujuan, memberikan kita informasi bagaimana kondisi permukaan bumi ini. Seperti itu adik-adik, terima kasih. Demikian dari saya kembalikan kepada Astriana. Terima kasih. Baik, di sini dengan saya Stiana Raini, saya akan menjelaskan materi berikutnya. Media pemupukan wawasan kebangsaan. Tanah air merupakan tempat hidup yang perlu dijaga dan dikelola untuk kemakmuran bangsanya. Seorang warga bangsa yang dapat menjaga, mengelola, dan memanfaatkan tanah airnya tentu harus mengenal dengan baik tanah airnya sendiri, bagaimana potensi alamnya, dan bagaimana keragaman budayanya. Dengan mengetahui potensi alam dan kebudayaannya, diharapkan dapat menumbuhkan nasionalisme untuk mempertahankan negaranya, mempertebal dan memperkuat karakter bangsa, khususnya di Indonesia. Geografi adalah mata pelajaran yang dapat menambah wawasan Nusantara bagi warga negara. Nah, adik-adik, di dalam pelajaran geografi ini banyak memuat mengenai informasi-informasi di Indonesia, baik tentang bencana alam, tentang budaya, dan lain sebagainya. Kemudian, ada geografi dalam membantu masalah sosial. Manfaat ini jarang disadari oleh orang, padahal dalam masalah sosial banyak yang dapat diselesaikan dengan pendekatan geografi, misalnya dalam sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, karena di dalam geografi ini, antara negara-negara lainnya terdapat perbatasan wilayah dan itu dibahas di geografi. Tidak hanya itu, di geografi juga sering membahas mengenai sosiologi. Itu salah satunya mengenai mobilitas sosial. Kemudian, geografi sebagai kehidupan sehari-hari dan metode untuk meneliti, yaitu contohnya itu membantu nelayan, membantu petani, menentukan potensi daerah pertanian, pengarah pembangunan daerah, dan perencanaan wilayah atau planologi. Jadi, geografi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, membantu nelayan, yaitu seperti misalnya mengenai dari mana arah datangnya angin. Kemudian membantu petani, dari mana dalam membantu petani ini, dalam geografi kita bisa melihat mengenai cuaca atau iklim pada saat itu. Kemudian menentukan potensi daerah pertanian. Nah, dengan geografi kita dapat menentukan potensi daerah pertanian yang dapat membantu kita dalam proses pertanian, di mana kita bisa mencari tanah yang subur. Kemudian pengarah pembangunan daerah. Di sini juga kita bisa geografi sebagai pengarah pembangunan daerah, di mana kita bisa memilih lahan untuk membangun sebuah wilayah dengan geografi, di mana kita bisa melihat apakah dia daerah yang rawan banjir atau tidak, seperti itu. Dan begitu juga dengan perencanaan wilayah. Nah, adik-adik semuanya, karena kita sudah tahu bagaimana manfaat geografi dalam berbagai kehidupan, kita tidak boleh serakah dalam pengambilan manfaat itu. Seperti kita udah tahu kan kalau Indonesia ini melimpah gitu sumber daya alamnya, kayak ada emas gitu kan, batu bara, minyak bumi. Nah, kita boleh memanfaatkan daerah-daerah tersebut sebagai daerah industri, tetapi kita juga harus mengerti bagaimana etikanya ketika kita mengambil lahan tersebut secara berlebihan, maka dampak yang dirasakan juga sangat dahsyat gitu kan. Seperti kayak kita mengambil daerah minyak bumi nih kan, kita ambil daerahnya, kita buat industri minyak bumi, kita ambil minyak buminya. Lalu ketika kita mengambil minyak bumi secara berlebihan, maka yang terjadi adalah daerah tersebut akan kekeringan gitu.
Kenapa dibilang kekeringan? Karena daerah tersebut akan menjadi panas hawanya. Yang dirugikan ya juga masyarakat setempat gitu. Nah, itu salah satu etika dalam mengambil sumber daya alam. Nah, kita juga tahu kan kalau daerah-daerah yang kita huni gini kan, kita tempati itu juga dalam manfaat geografi. Tetapi ketika kita membangun suatu wilayah, kita sudah membuat perjanjian atau kita sudah membayar pajak kepada pemerintah bahwa lahan segini akan saya bangun. Nah, tetapi ketika dalam masa pembangunan kita mengambil lahan yang berlebihan, maka itu sudah melanggar norma dan hukum. Nah, itu salah satu tindakan yang tidak baik ya adik-adik. Maka jangan pernah melakukan hal seperti itu. Itu sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Maaf jika kami bertiga ada salah kata. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat buat adik-adik semuanya. Mohon maaf jika kesalahan dalam pengucapan kami tidak cukup baik. Kepada adik-adik semuanya dan teman-teman semuanya, saya memohon izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.